Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit materi tentang murabahah, yaitu mata kuliah fikih muamalah. Apakah yang dimaksud dengan murabahah? Murabahah adalah perjanjian jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah. Lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara lembaga keuangan dengan nasabah. Kemudian murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan sistem instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Nilai keuntungan yang didapat bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas jujur kepada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Adapun landasan hukum murabahah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu juga terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Serta dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tahun 2000, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kelebihan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli, tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut beberapa di antaranya adalah: 1. Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh diubah. Ketiga, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian syarat dan ketentuan murabahah. Akad murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, di antaranya: 1. Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri atau ikhlas. 2. Lembaga keuangan dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Ketiga, lembaga keuangan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang atau kredit. Keempat, lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini, lembaga keuangan harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan. Kemudian yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Kemudian yang keenam, untuk menghindari penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak lembaga keuangan dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Kemudian yang ketujuh,
adanya ijab dan qabul. Kemudian skema akad murabahah. 1. Lembaga keuangan dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Kedua, atas dasar negosiasi yang dilakukan, maka lembaga keuangan membeli barang dari supplier. Ketiga, lembaga keuangan melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas permintaan lembaga keuangan. Kemudian nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Kemudian setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan sistem angsuran. Akad murabahah juga mempunyai resiko atau masalah. Yang pertama adalah resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang terjadi karena kegagalan nasabah yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kedua, resiko pasar. Pada pembiayaan murabahah resiko pasar terjadi ketika transaksi murabahah dilakukan dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat. Sehingga saat nasabah membatalkan untuk membeli, maka lembaga keuangan akan mengalami kerugian dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat harga pasar lebih rendah dari harga yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Dalam pembiayaan murabahah, lembaga keuangan harus memastikan bahwa prosedur tersebut dapat membuat nasabah benar-benar membeli aset yang telah disediakan. Demikian sedikit ulasan tentang murabahah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.